ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB, yaitu tentang program keluarga berencana. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan untuk memantapkan persiapan SKB teman-teman, di sini teman-teman juga bisa gabung di Ayo CPNS dan CPNS Mastery. Di kedua platform ini tersedia paket tryout dengan sistem CAT. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan paket tryout ini selain sebagai media pembelajaran juga sebagai metode latihan manajemen waktu pengerjaan soal. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode promonya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Keluarga berencana mandiri dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tahun A. 1974, B. 1978, C. 1984, D. 1987, atau E. 1994. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D, tahun 1987. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai sejarah keluarga berencana mandiri. Secara resmi, KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru atau LIBI yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB. Pada tahun 1992, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN 1993, khususnya subsektor keluarga sejahtera dan kependudukan. Maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Akseptor KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Berikut ini merupakan jenis-jenis akseptor KB kecuali A. Akseptor aktif, B. Akseptor pasif, C. Akseptor aktif kembali, D. Akseptor KB baru, atau E. Akseptor KB dini. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Akseptor pasif. Akseptor KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Adapun jenis-jenis akseptor KB diantaranya: yang pertama, akseptor aktif, 2. Akseptor aktif kembali, 3. Akseptor KB baru, 4. Akseptor KB dini, 5. Akseptor KB langsung, dan 6. Akseptor KB dropout. Lanjut ke soal berikutnya. Akseptor KB menurut sasarannya dibagi menjadi 3 fase, diantaranya fase menunda kehamilan, fase mengatur kehamilan, dan fase mengakhiri kesuburan. Berikut ini yang merupakan syarat fase mengakhiri kesuburan adalah A. Jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun, B. Jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 35 tahun, C. Jumlah 2 anak dan umur suami lebih dari 30 tahun,
D. Jumlah 2 anak dan umur istri 20-30 tahun, atau E. Jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 40 tahun. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun. Pada fase mengakhiri kesuburan, sebaiknya keluarga setelah mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun dan tidak hamil. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektivitas tinggi karena jika terjadi kegagalan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi bagi ibu dan anak. Di samping itu, jika pasangan akseptor tidak mengharapkan untuk mempunyai anak lagi, kontrasepsi yang cocok dan disarankan adalah metode kontab, AKDR, implan, suntik KB, dan pil KB. Lanjut ke soal berikutnya. Ruang lingkup program KB meliputi A. Edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pra-perkawinan, konsultasi perkawinan, serta konsultasi genetik. B. Edukasi konseling seks bebas, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pra-perkawinan, konsultasi perkawinan, serta konsultasi pemakaian narkoba. C. Edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pra-perkawinan, konsultasi perkawinan, serta konsultasi pos melahirkan. D. Edukasi konseling seks bebas, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pemakaian narkoba, konsultasi gizi, serta konsultasi genetik. Atau E. Bukan salah satu di atas. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pra-perkawinan, konsultasi perkawinan, serta konsultasi genetik. Berikut ini adalah ruang lingkup program keluarga berencana. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kedua, konseling. Ketiga, pelayanan infertilitas. 4, pendidikan seks. 5, pendidikan pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, serta yang keenam, konsultasi genetik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan datang ke BPM ingin KB MOW. Apa peran bidan dalam pelayanan tersebut? A. Menyiapkan dan melakukan tindakan pelayanan. B. Nasihat dan motivasi. C. Motivasi dan merujuk. D. Nasihat dan merujuk. Atau E. Konseling dan merujuk. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Konseling dan merujuk. Berikut ini adalah tabel peran petugas dalam pelayanan keluarga berencana. Untuk metode KB pil kombinasi dan pil progestin bisa diberikan oleh dokter, bidan, perawat, dan PLKB. Untuk suntikan progestin dan suntikan kombinasi dan implan bisa diberikan oleh dokter dan bidan. Kemudian untuk metode KB tubektomi dan vasektomi hanya bisa diberikan oleh dokter. Kemudian untuk metode kondom diberikan oleh dokter, bidan, perawat, dan PLKB. Lalu untuk AKDR hanya diberikan oleh dokter dan bidan. Kemudian untuk metode KB kalender, metode amenorelaktasi dan abstinensi bisa diberikan oleh dokter, bidan, perawat, dan PLKB. Lanjut ke soal berikutnya. Kampung KB dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mendukung program kependudukan KB dan pembangunan keluarga atau KKBPK pada tahun A. 2015, B. 2016, C. 2017, D. 2018, atau E. 2019. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. 2016. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan latar belakang dicanangkannya program Kampung KB, kecuali A.
Program KB tidak seaktif pada masa Orde Baru. B. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. C. Penguatan program KKBPK. D. Mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia yang tertuang dalam program Nawacita khususnya poin ketiga. Atau E. Menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dibentuknya program Kampung KB. Yang pertama, program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kemudian yang ketiga, penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lalu yang keempat, mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita, terutama agenda prioritas ketiga, yaitu memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta agenda prioritas kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kemudian poin yang kelima, mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 sampai 2030. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.